Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Vocational Tutor. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang mekanika teknik 1 dengan beban terpusat, baik itu dengan peletakan sendi, roll, maupun jepit, kali ini kita akan membahas tentang mekanika teknik 1 dengan beban merata. Di sini kita memiliki soal di mana terdapat bentangan balok sepanjang 20 meter dan diletakkan pada peletakan sendi, lalu diberikan gaya atau beban sepanjang 10 meter dengan berat atau beban 10 kN per meter. Lalu, bagaimanakah reaksi peletakan pada titik A dan titik B? Mari kita bahas. Untuk mendapat reaksi peletakan pada titik A dan titik B, kita harus melewati step-step sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami gaya apa saja yang dapat ditahan oleh peletakan A dan peletakan B. Lalu, kita harus memahami rumus yang digunakan. Ketiga, kita harus hitung reaksi peletakannya. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan hasil dan kesimpulannya. Masuk ke dalam step pertama, di mana kita akan memahami gaya yang terdapat pada peletakan A dan peletakan B. Seperti yang kita tahu pada slide sebelumnya, bahwa peletakan A dan peletakan B adalah peletakan sendi. Sebelumnya juga telah kita bahas pada video mekanika teknik yang sebelumnya, bahwa peletakan sendi hanya dapat menahan gaya horizontal dan juga gaya vertikal, akan tetapi tidak dapat menahan gaya momen. Lalu, kita masuk ke dalam step kedua, yaitu memahami rumus yang digunakan. Dikarenakan peletakan A dan peletakan B tidak dapat menahan gaya momen, maka kita dapat menghitung reaksi peletakan pada titik A dan titik B dengan menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Nah, pertama, untuk mencari reaksi peletakan pada titik B, kita harus menjadikan titik A sebagai acuan dan menghitung semua gaya-gaya yang terdapat pada bentangan soal. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa peletakan ini tidak dapat menahan gaya momen, sehingga gaya momen kita sama dengan 0. Lalu, pada soal juga tidak terdapat gaya horizontal yang bekerja pada balok, sehingga di sini gaya horizontal juga dihitung sama dengan 0. Lalu, ketika kita ingin menghitung reaksi peletakan pada titik B, kita anggap bahwa bentangan balok ini adalah jarum jam, dan poros jarum jam ini terdapat pada titik A, sedangkan panah dari jarum jam tersebut terdapat pada titik B. Lalu, untuk mendapatkan persamaannya, kita harus lihat dari titik A ini, gaya yang terdekat adalah beban rata tadi, sehingga untuk persamaan dari beban rata ini adalah Q, yaitu beban yang merata sendiri itu sendiri, lalu dikali L itu adalah panjang dari beban meratanya tersebut, dikali titik beban, yaitu titik beban dari beban merata persegi adalah tengah-tengah dari beban merata itu sendiri. Jadi, titik bebannya adalah 5 ditambah setengah dari 10, yaitu 10 meter. Untuk mendapatkan apakah beban merata ini bernilai positif atau negatif, kita lihat lagi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa poros dari jarum jam itu ada di titik A. Lalu, ketika jarum jam tersebut dikasih beban ke bawah, maka jarum jam tersebut akan bergerak ke bawah searah dengan arah jarum jam yang biasanya kita lihat, sehingga gaya dari Q kali L kali titik beban ini adalah positif. Lalu, terdapat gaya apa lagi sih dari bentangan ini? Di situ ada gaya RB, di mana gaya RB ini kita anggap ke atas. Kenapa kita anggap ke atas? Karena di bentangan itu terdapat
beban merata ke arah ke bawah, sehingga seharusnya gaya dari titik perletakan A dan B ini adalah ke atas untuk melawan atau menyeimbangkan gaya dari Q-nya itu tersebut, sehingga kita anggap RB-nya ke atas. Tetapi di sini ketika titik A sebagai titik acuan dan titik A itu sebagai poros dari jarum jam, lalu kita tekan dengan gaya RB ke atas seperti ini, maka jarum jam ini akan mengarah ke arah berbalik ke arah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, sehingga nilai RB-nya adalah negatif. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk mencari RB, yaitu Q dikali L dikali titik beban dikurangi RB dikali L sama dengan 0. Lanjut, ini adalah salah ketik ya. Setelah kita tadi mendapatkan persamaan untuk mencari RB, maka selanjutnya kita harus mendapatkan persamaan untuk mencari RA. Nah, untuk mendapat persamaan mencari RA, tinggal kita balik saja, di mana acuannya menjadi titik B. Nah, kita cari lagi dari titik B, yang terdekat adalah tadi beban dari beban merata tersebut, yaitu Q dikali L, yaitu Q-nya itu 10 tadi yang ada di soal, lalu L-nya itu adalah 10 meter panjang dari beban tersebut, dan titik bebannya adalah 5 meter dikali setengah dari 10 meter, karena titik beban dari beban merata persegi ada di tengah-tengah dari beban itu sendiri. Nah, sehingga didapatkan tadi ya, Q dikali L dikali titik beban. Lalu untuk mengetahui apakah titik beban ini, apakah persamaan ini adalah positif atau negatif, kita lihat lagi nih. Kalau titik porosnya ada di B, lalu dikasih gaya seperti ini, maka jarum jam ini akan melawan arah dari jarum jam biasanya, sehingga nilai persamaan tersebut akan menjadi negatif. Lalu setelah itu, kita harus melihat juga gaya yang terdapat pada titik A, di mana titik A ini seperti titik B tadi, dia mengarah ke atas karena diasumsikan bahwa beban merata ini dilawan oleh gaya yang ada di RA dan juga RB, sehingga gaya RA dan RB akan diasumsikan ke atas. Nah, ketika gaya RA dan RB kita asumsikan ke atas dan kita sedang meninjau titik B, maka dapat kita lihat bahwa ketika bentangan seperti ini atau jarum jam mengarah seperti ini dan dikasih beban ke atas seperti ini, maka jarum jam ini akan mengarah searah jarum jam, sehingga nilai RA sama dengan positif. Lalu kenapa sih ketika kita meninjau titik B gaya RB-nya itu tidak diperhitungkan? Karena sebenarnya itu mereka juga bisa diperhitungkan. Jadi misalkan kita tambah RB, tapi kan karena kita sedang menuju titik RB, maka titik RB-nya ini jaraknya adalah 0. Jadi percuma, nanti kita juga mengalihkan RB dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Nah, dari acuan B ini kita dapat persamaan untuk mencari RA. Lanjut, kita masuk ke dalam step ketiga. Setelah tadi kita mendapatkan persamaan-persamaan untuk menghitung reaksi perletakan, maka sekarang saatnya kita menghitung reaksi perletakannya. Nah, ini tadi yang kita dapat untuk mendapatkan RB, yaitu Q dikali L dikali titik beban dikurangi RB dikali L. Lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya saja, 10, yaitu Q-nya 10, L-nya 10, yaitu panjang dari bebannya itu sendiri, L, dan titik bebannya itu adalah 10, dari titik A sampai dengan pertengahan dari beban merata tersebut. Lalu dikurang RB dikali L, jarak dari titik A ke titik RB, yaitu 20. Maka didapatkan RB adalah 50 kN. Lalu untuk persamaan dalam mencari RA sama seperti tadi, kita tinggal masukkan angka-angkanya dan didapatkan RA sama dengan sebesar 50 kN juga. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari PowerPoint ini
dari materi ini dan dari soal ini, kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peletakan sendi tidak dapat menahan gaya momen. Yang kedua, peletakan sendi dapat menahan gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Yang ketiga, titik beban merata persegi berada di tengah dari beban tersebut. Dan yang keempat, nilai RA dan RB pada soal ini yaitu sama, 50 kN. Sebelum kita akhiri, ada sedikit kata-kata dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.